Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan ke poin berikutnya, saya ingin mengevaluasi sekali lagi dari poin ke-89. Perlu ada tambahan ulasan untuk pemantapan. Jangan sampai lewat begitu saja. Di akhir dari poin 89 tadi dikatakan dalam kutip dalam tanda kurung di akhir poin itu, la aqbaluka, aku tidak menerima kamu, aku tidak menerima kamu. Idza kana kullu hammika, ketika semua cita-citamu, tujuanmu dalam hidup ini, antukhallisa nafsaka, hanya sebatas ingin selamat sendiri, aku tidak akan menerima kamu apabila dalam hidup ini tujuanmu hanya cari selamat sendiri. Juga engkau harus memikirkan keselamatan orang lain. Itu. Ini kan egois kan begitu banyak di sekitar kita ini. Sementing mangan orang dewek. Yang penting asal selamat sendiri, yang penting asal senang sendiri. Orang lain masa bodoh, tidak mau tahu, tidak mau gaul, tidak mau kenal siapapun. Yang penting gudangku penuh, gabahnya penuh, buat makan setahun udah aman, udah. Masa bodoh. Orang mau makan silakan, nggak silakan. Apa? Anak bukan, cucu bukan, menantu bukan. Anak tuduh itu bicara yang kono. Ini kan kalimat ucapan sehari-hari seperti itu. Itu. Wa anta khussu nafsaka bil khairi, dan cita-citamu hanya ingin mendapat kebaikan untuk diri sendiri, pengen untung sendiri, pengen menang sendiri, pengen enak sendiri. Orang lain masa bodoh. Aku tidak menerima kehadiranmu, sana pergi. Ini penting sekali. Wa takunu sahiba risalatin, dan engkau harus punya risalah, punya visi dan misi hidup ini. Ya, bainahum, terhadap mereka, wa hadari, dan hati-hati. Fa innaka in akhta'ta fit tabligh, ketika engkau salah tabligh, akhadtuka bidzambika wa dzamba bidzambika wa dzambi man ittaba'aka, akan kutuntut dosamu dan dosa-dosa pengikutmu. Awas, hati-hati. Makanya mungkin jadi artinya di sini pentingnya kebersamaan dalam hidup ini, yang sesungguhnya tidak usah disuruh. Dengan logikamu saja tidak mungkin kamu selamat sendirian. Tidak mungkin kamu pintar sendirian, tidak mungkin kamu sehat sendirian. Ya harus sehat bareng-bareng, pintar bareng-bareng, makan bareng-bareng. Logikanya seperti itu. Apa perlu saya jelaskan? Pak Afkar, mungkinkah engkau bisa mengatakan yang penting aku sehat sendiri, orang lain masa bodoh? Oke, kita buktikan. Anda jaga kesehatan rumah Anda. Got Anda pakai keramik. Kalau ngerebus kangkung 3 jam supaya bakterinya mati semuanya. Lantai rumahnya kau pel dengan Baiklin sehari 5 kali. Kalau baju habis ganti baju digodok dulu, direbus bajunya 5 jam supaya bakterinya mati semuanya. Udah. Tetapi tetangga kanan kiri depan belakang kamu berpenyakitan semuanya,
Ada yang kena HIV, ada yang kena corona, ada yang kena gonore, yang ada sepilis, ada yang kena muntaber. Anda di tengah-tengah orang yang berpenyakit bisa selamat sehat sendiri nggak? Masih mencret nggak? Termasuk juga ketika engkau hanya pinter sendirian, belajar sendiri, masyarakat mau bodoh masa bodoh, masyarakat mau bodoh masa bodoh. Iya. Lalu di tengah-tengah masyarakat yang bodoh dan engkau pintar sekali, ada yang menghormati enggak? Itu kan terjadi pada diri saya sendiri, di tengah-tengah masyarakat saya. Buya Sakur itu bisa apa sih katanya kan gitu. Ya memang saya juga tidak merasa bisa apa-apa kok. Ya tapi kan mereka kan menilainya kan bisa apa sih? Bisa apa sih? Lalu bagaimana orang itu, orang bodoh bisa menghormati orang pintar? Dia tidak tahu kok. Kemudian Anda sehat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri, makan sendiri, makanan kamu mewah semuanya ada, sambal goreng, dendeng, daging, toko wok, segala macam, encer, lantak, keripik, kerupuk, opak, rengginang, segala macam lengkap semuanya. Tapi tetangga kanan kirimu pada kelaparan, dirampok enggak kamu? Kayak ini kan persoalannya. Jadi kebersamaan itu bukan sekedar slogan pelajaran yang harus dipompakan, diindoktrinasi. Itu dari hati nuranimu sendiri saja. Anda pasti akan setuju bahwa hidup ini adalah kebersamaan. Itu persoalannya kok. Kok gimana sih? Jadi ketika engkau yang penting selamat sendiri, Anda sudah di luar wilayah kemanusiaan Anda sesungguhnya. Itu persoalannya. Tapi masih banyak orang yang seperti itu kan. Yang penting makan sendiri kan. Nah, itu pun ketika ada orang yang penting asal makan sendiri, tidak perlu ngasih makan orang lain, masa bodoh, ponakan bukan, menantu bukan, yang penting gue makan sendiri. Tapi dia tidak mencuri dan tidak korupsi, sudah bagus kok. Betul nggak? Itu persoalannya. Ini adalah sudah malah memiskinkan orang, malah membuat orang jadi kelaparan, membuat orang jadi sengsara. Nah, ini kan sudah jahat sekali, extraordinary. Ya, crime extraordinary, kejahatan yang luar biasa, menyengsarakan orang lain, mencidai orang lain. Nah, itu kan persoalannya. Jadi Anda asal selamat sendiri, yang penting asal tidak mencelakakan manusia. Mungkin saya menduga ketika Anda egois, yang penting gue selamat sendiri. Tapi ketika Anda tidak mencelakakan orang lain, Anda mungkin bisa masuk surga. Sekalipun Anda di luar kemanusiaan, ya mungkin surganya di pinggiran lah. Iya, di Ambon selungut-selungut TBK, ya mending lah. Itu. Ya saya kira masih itu yang kita yakini semuanya itu. Oke, udah mantap. Ya. Jadi itulah kebersamaan yang ada dalam pikiran kita semacam itu. Tetapi dalam kisah-kisah para nabi, simbol-simbol itu ada, mau Anda tidak pandai mengejawantahkannya. Nabi Ibrahim itu dia punya tradisi kalau makan nunggu tamu. Kalau belum ada tamu ya belum makan. Artinya pengen bersama. Maksudnya mengerti nggak? Nah, itu seperti itu. Ya susah sih ya. Jadi ya itu letterlek, pemahaman letterlek. Jadi teks agama yang begitu indah itu lalu tidak berarti. Ya, masuk surga karena gara-gara memikirkan paku. Besok paginya Anda pergi ke jalan cari paku. Biar apa cari paku? Biar masuk surga. Ya karena ceritanya ada orang masuk surga karena memikirkan paku dari jalan. Padahal maksudnya adalah orang yang punya kepedulian sosial. Dia tidak rela ada orang lain terluka. Itu aja persoalannya. Ya, menerjemahkan komunikasi itu kan diterjemahkan ulang lagi. Karena pada zaman dulu kan dengan bahasa yang sangat sederhana. Otaknya masih primitif. Ya,
Ya, masih sangat rendah sekali dibandingkan dengan zaman sekarang sudah maju. Makanya harus ada diulangi reinterpretasi terhadap komunikasi mereka. Itulah kira-kira. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.